Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nisa dari kelas B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi momen gaya. Berikut penjelasannya. Sebelum memasuki subbab yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu dinamika rotasi. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab benda bergerak. Kita tahu bahwa yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya. Akan tetapi, gaya hanya menyebabkan benda bergerak ketika berada di bidang datar. Bagaimana jika benda bergerak di bidang melingkar? Kita kenal istilah rotasi. Rotasi adalah gerak melingkar suatu benda terhadap porosnya. Lalu, apa yang menyebabkan benda berotasi? Itulah yang akan kita bahas sama, yaitu momen gaya. Momen gaya adalah kemampuan yang menyebabkan benda berotasi. Momen gaya disebut juga dengan istilah torsi, atau biasa dilambangkan dengan simbol tau. Biasa dibaca tau dan dituliskan seperti huruf T melengkung. Momen gaya termasuk besaran vektor. Karena besaran vektor, momen gaya memiliki nilai dan arah. Arah momen gaya positif jika searah dengan jarum jam, dan arah momen gaya negatif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Apa saja contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah saat membuka atau menutup pintu. Kita akan menarik gagang pintu sehingga pintu terbuka dan bergerak melingkar. Saat itulah prinsip momen gaya akan bekerja pada gagang pintu. Contoh yang lain bisa kita temukan saat menimba air di sumur. Dengan sistem katrol, saat kita menarik tali pada katrol, katrol akan menarik beban yang ada pada tali satunya. Contoh lain bisa kita temukan saat bermain jungkat-jungkit dan juga saat menggunakan dongkrak mobil. Secara sistematis, momen gaya dirumuskan tau sama dengan R dikali F, dengan R adalah lengan momen atau satuannya meter, F adalah gaya satuannya Newton, dan tau adalah momen gaya satuannya Newton meter. Perumusan ini bisa digunakan apabila arah F tegak lurus dengan R, karena sin theta sama dengan 90 derajat atau sama dengan 1. Apabila arah gaya F membentuk sudut theta dengan lengan R, maka perumusannya menjadi tau sama dengan R dikali F sin theta. Nah, masih ingatkah sudut istimewa trigonometri? Ya, sudut istimewa ini akan banyak digunakan ke depannya. Jadi jangan lupa dihafalkan ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah cakram berjari-jari 30 cm dapat berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan seutas tali. Ujung tali ditarik dengan gaya yang besarnya tetap sebesar 15 Newton ke arah bawah. Tentukan besar momen gaya pada cakram. Dari soal, kita ketahui bahwa R sama dengan 30 cm atau 0,3 meter dan F sama dengan 15 Newton. Yang ditanyakan, berapakah besar momen gaya? Perhatikan gambar di samping. R dan F saling tegak lurus, maka nilai theta adalah 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Jadi, bisa kita tuliskan tau sama dengan R dikali F sama dengan 0,3 dikali 15 sama dengan 4,5 Newton meter. Jadi, besar momen gaya sama dengan 4,5 Newton meter. Cara menentukan arah momen gaya. Pada gambar nomor 1, poros momen gaya berada
di ujung lengan momen. Sedangkan pada gambar nomor 2, poros momen gaya berada di tengah lengan momen. Untuk menentukan arah momen gaya, semua arah gaya harus dipusatkan kepada porosnya. Jika porosnya di titik O ujung, maka arah gaya F1 berlawanan dengan jarum jam, yang artinya negatif. Dan arah gaya F2 searah dengan jarum jam, yang artinya positif. Jadi, total momen gaya dituliskan tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2, sama dengan R1 dikali F1 sin 45 derajat, ditambah R2 dikali F2. Jika kita tuliskan angkanya, tau sama dengan 2 dikali 4 akar 2 dikali setengah akar 2 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16 Newton meter. Jika porosnya di titik O tengah, maka arah gaya F1 searah jarum jam yang artinya positif, dan arah gaya F2 berlawanan dengan jarum jam yang artinya negatif. Jadi total momen gaya dituliskan tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2, sama dengan R1 dikali F1 sin 30 derajat ditambah R2 dikali F2. Jika kita tuliskan angkanya, tau sama dengan 2 dikali 4 dikali setengah ditambah 2 dikali 6 sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16 Newton meter. Terima kasih, itulah penjelasan materi mengenai momen gaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.